Sugeng Enjang dok, sehat. Alhamdulillah Mas. Nah, Pangestunipun. Sedap nih kok. Tes, suara saya sudah dengar ya? Sampun Pak, sampun. Ampun Bapak. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa berjumpa kembali di siang ini dalam kondisi yang baik. Alhamdulillah saya juga sudah mulai fit kembali ini. Minggu yang lalu dan 2 minggu sebelumnya saya memang nggak bisa membersamai penjenengan di pembelajaran evaluasi diklat vokasional. Nah, beberapa kendala minggu yang lalu itu saya sedang kena COVID mestinya. Tapi saya tidak periksa, Mas. Saya tidak periksa ya. Tapi saya sudah melihat dari simptom atau gejala. Kemudian saya tulis itu pakai gejala semua apa yang berkaitan dengan COVID. Saya centangi itu hampir 90% masuk. Berarti saya sudah kena itu efek dari persepsi pada minggu yang lalu. Nah, sejak saya itu saya tidak keluar rumah, di kamar kebanyakan. Istri saya juga kena. Kemudian anak saya yang mantan itu juga kena itu dengan istrinya. Terus adik-adik saya dan adik ipar juga kena. Memang di Hotel Ambarukmo itu terbuka itu, Mas. Tidak tahu pihak Besan atau orang tua dari perempuan itu kok nggak begitu ketat itu melakukan protokol kesehatan. Sehingga sudah diduga ini akan nyebar betul ternyata. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai pada sehat semua ini. Masuk penjenengan dia alhamdulillah sudah sehat semua. Baiklah, saya lanjutkan beberapa minggu yang lalu yang tertunda terkait dengan objek evaluasi program. Ini saya kira sudah sedikit banyak diketahui tentang objek evaluasi program, bahwa keberhasilan satu program itu tidak terlepas dari segi pelaksanaannya. Maka evaluasi terhadap suatu program diklat atau diklat vokasional itu akan menyangkut beberapa aspek yang terkait dengan pelaksanaannya itu sendiri. Pelaksanaannya itu sendiri. Dan tadi objek ini. Nah, sehingga objek pelaksanaan program yang berkaitan dengan input, proses, dan output, atau kalau kita tarik ke belakang atau ke depan berkaitan dengan konteks, kemudian input, proses, output atau produk dan outcome, itu banyak
sisi yang bisa dievaluasi menyangkut kelimanya itu C, I, P, O, dan O, ada 5. Pada sisi yang mana kita akan melakukan evaluasinya itu. Maka terkait dengan 5 hal itu bisa dijadikan sebagai objek atau sasaran. Jadi terkait dengan CIP O, konteks, input, proses, produk atau outcome itu sama ya. Produk atau outcome itu sama. Konteks, input, proses, produk, dan atau outcome. Nah, itu dapat dijadikan sebagai terkait dengan CIPO atau CIPPO ini dapat dijadikan sebagai objek evaluasi. Dapat dijadikan sebagai objek evaluasi. Sehingga nanti bunyinya evaluasi konteks. Dapat disebutkan juga evaluasi masukan atau input. Atau dapat juga dikatakan evaluasi proses. Atau evaluasi output atau produk. Atau evaluasi outcome. Kalau menyangkut keseluruhannya, CIPPO itu, jika nanti bunyinya menjadi evaluasi diklat apa begitu. Evaluasi diklat apa yang berkaitan dengan pelaksanaannya, diklat vokasional apa itu. Nah, oleh karena itu, karena yang menjadi objek evaluasi adalah keseluruhan, perlu pertimbangan terkait dengan beberapa hal itu, terkait dengan biaya, tenaga, kemampuan, material dan non-material itu perlu dipertimbangkan. Sepanjang bisa dilaksanakan ya lebih bagus, tetapi kalau tidak bisa kan tentu harus fokus pada salah satu objek. Makanya nanti bunyinya akan menjadi evaluasi konteks atau evaluasi masukan atau input, evaluasi proses atau evaluasi keluaran dari diklat itu sendiri. Nah, sekarang evaluasi objek evaluasi atau program pelatihan itu sesungguhnya apa yang menjadi penekanan paling pokok itu. Nah, kalau misalkan berkaitan dengan evaluasi masukan, ini sudah ada belum ini? Udah ya kelihatannya ya. Nah, ini kan semuanya sudah terangkum di sini nih. Sudah terangkum di sini pada beberapa saat yang lalu itu. Ini sudah ada. Nah, tinggal nanti ini dibahas secara tuntas dan panjang lebar yang berkaitan dengan masukan. Demikian juga nanti yang berkaitan dengan proses, ini juga dimasukkan secara panjang lebar. Ini berkaitan dengan hasil pelaksanaan. Kemudian ini berkaitan dengan hasil pelaksanaan ya. Kemudian ini adakah aspek-aspek tertentu yang dipilih oleh evaluator terkait dengan penetapan objek itu. Jadi pertimbangan pada kompleksitas objek evaluasi itu menjadi pertimbangan evaluator, termasuk tenaga ahli yang ada, termasuk yang ada dalam tim maksudnya, jadi tenaga ahli atau evaluatornya itu sendiri. Sehingga pertimbangan-pertimbangan ini akan menentukan keberhasilan seseorang melakukan evaluasi. Ini berikutnya, demi pertimbangan praktis itu objek evaluasi bisa ditentukan dari sini nih. Materi, metode, kecakapan, keterampilan. Ini sudah saya berikan ke penjaringan belum ya? PPT ini?
PPT ini belum apa sudah? Mas? Belum kayaknya Pak. Belum. Sudah, habis ini nanti saya berikan. Oke. Habis ini saya berikan. Kalau yang ini belum Pak, ini Pak. Iya. Oke. Jadi dari pertimbangan demi pertimbangan praktis, objek evaluasi itu bisa ditentukan mulai dari materi, metode, kemudian kecakapan atau keterampilan kompetensi narasumber, pengetahuan, keterampilan sikap peserta pelatihan, alokasi waktu, tempat pelatihan, penyelenggaraan, dan sebagainya. Demi pertimbangan praktis. Nah, kalau demi pertimbangan praktis juga, kadang-kadang diklat pelatihan vokasional itu, pendidikan pelatihan vokasional juga dilaksanakan secara praktis. Biasanya para peserta disodori semacam kuesioner yang tinggal memilih itu aja, ya tidak, dikotomi, atau tinggal pilihannya atau skala Likert itu. Menurut perasaannya 1, 2, 3, 4. 4 itu paling bagus, 1 itu paling yang kurang bagus atau paling jelek, ya. Mulai dari bobotnya 1, 2, 3, 4, atau dibuat lebih lebar ya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kadang-kadang ada alasan kalau skala Likert dibuat menjadi 5 itu kecenderungannya milih di tengah. Ya boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Karena kalau orang mempunyai pandangan dan prinsip tidak mungkin akan meletakkannya pada posisi yang selalu di tengah. Dalam arti yang ketiga itu ya. Sesuai dengan apa yang dialaminya. Bisa jadi 4, 5 atau justru malah 2. Nah, 3 itu kadang-kadang yang tidak mau mengisi kuesioner itu secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, asal ngisi saja. Tapi kalau ada kesadaran untuk perbaikan, mestinya berprinsip terkait dengan pengisian kuesioner ini. Itu demi pertimbangan praktis. Tetapi kalau dilakukan lebih mendalam, mestinya penyusunan instrumen terkait dengan materi pelatihan itu juga melibatkan banyak aspek dan indikator yang kemudian menjadi butir-butir yang akan dijadikan sebagai kuesioner atau angket dibagikan pada peserta. Nah, minggu yang lalu kan saya sudah mencoba memberikan arahan supaya membaca paling tidak tentang instrumen evaluasi itu. Ini terkait dengan pertimbangan praktis itu ya. Nah, sehingga pada akhirnya kita bisa mengelompokkan beberapa kategori itu, kategori input, proses, atau output, kemudian objek evaluasinya akan kita tentukan. Di awal tadi saya sampaikan, apabila evaluasinya itu menyeluruh, ya tidak usah menyebutkan evaluasi masukan apa, menjadi evaluasi program diklat, itu aja menyebutkannya. Atau evaluasi program apa, atau evaluasi pelatihan apa, itu nanti menyangkut ini semua. Sepanjang itu tadi pertimbangan-pertimbangan yang sudah diberikan atau ditetapkan, pertimbangan-pertimbangan di atas ini tadi, pertimbangan-pertimbangan terhadap objek itu tadi ya. Nah ini dari sebuah evaluasi pertimbangan-pertimbangannya itu. Termasuk yang terakhir tadi yang saya sampaikan ini, apakah aspek tertentu yang dipilih oleh evaluator itu terkait dengan penetapan objek evaluasi. Ini pertimbangan-pertimbangan itu menjadi penting untuk menentukan keberhasilan satu evaluasi. Nah, langkah-langkah yang penting dalam melakukan evaluasi menurut Birkenhoff itu ada 6. Ada 6 atau 7 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7 menurut Birkenhoff. Ada 7. Yang pertama yang berkaitan dengan focusing the evaluation, menetapkan fokus yang akan dievaluasi. Menurut Birkenhoff ini ya, elemen yang harus dilakukan. Yang kedua bisa ke perencanaan evaluasi itu sendiri. Penyusunan desain fokus the evaluation, menentukan fokus yang akan dievaluasi, kemudian merencanakan penyusunan
desain the evaluation, perencanaannya, desainnya seperti apa. Kemudian pengumpulan informasi, collecting information, pengumpulan evaluasinya ini berkaitan dengan penetapan angket ya, atau kuesioner, atau katakan bagaimana teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu kan pada prinsipnya pengembangan instrumen evaluasi, collecting penentuan atau perencanaan teknik pengumpulan data. Nah, sesudah itu ditetapkan pula bagaimana menganalisis dan menginterpretasi terhadap data yang sudah diperoleh. Nah, yang berikutnya menurut Brinkerhoff itu menyiapkan laporannya, reporting the information. Kemudian yang keenam itu adalah pengelolaan evaluasi, managing evaluation, mengelola informasi. Dan yang terakhir itu evaluasi untuk evaluasi, evaluating evaluation. Nah, yang terakhir itu evaluasi untuk evaluasi, evaluating evaluation. Berarti kan hasil evaluasi itu, hasil evaluasi sesungguhnya untuk mengetahui atau mengambil paling tidak 4 hal yang bisa dilakukan. Lanjut, kemudian stop, revisi, dan sebar. Itu kan lanjut, stop, revisi, atau sebar. Nah, dari evaluating evaluation nanti bagi pengambil keputusan bisa menetapkan, bagi decision maker itu kan bisa menetapkan salah satu dari 4 hal yang kemungkinan bisa terjadi. Lanjut, stop, revisi, atau sebarkan. Nah, ini penting karena setiap pengambil keputusan untuk melaksanakan satu program yang satu dengan yang lain, itu berlanjut atau tidak, ya tentu harus ada dasar yang kuat. Dasar yang kuat itu akan menentukan sejauh mana keabsahan pengambil keputusan. Jadi tidak serta-merta hanya berdasarkan intuisi. Menurut perasaan saya, diklat ini bagus untuk diteruskan. Kalau ditanya dari mana, bisa mengatakan seperti itu. Ya dari respon peserta dan keaktifan, itu kan tidak bisa semata-mata semacam itu. Kalau dikejar, apakah itu mewakili dari semua peserta? Nah, tentu jawabnya ya belum bisa valid kan, kalau hanya berdasarkan pandangan mata atau intuisi saja. Tetapi kalau didasarkan pada langkah-langkah yang bisa dipertanggungjawabkan, mulai dari penentuan fokus evaluasi tadi sampai pengambilan data dan analisisnya, maka kan akhirnya bisa ditemukan sisi-sisi yang lemah apabila ada kelemahan, atau sisi-sisi yang lebih yang perlu dilanjutkan menjadi bahan perbaikan. Nah, sekarang tinggal melihat banyak yang mana antara yang sisi lemah dan sisi yang baik. Kalau banyak sisi yang baik, ya berarti kegiatan yang sudah direncanakan sebagaimana Brinkerhoff itu tadi sudah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Tapi kalau sisi yang lemah lebih banyak ditemukan, maka perlu di evaluation itu tadi, yang kemudian pihak berkepentingan dalam ini pengambil keputusan itu bisa mengambil sikap. Sikapnya yaitu tadi 4 hal yang bisa dilaksanakan. Stop, lanjut, stop, revisi, atau sebar, gitu ya. Nah, penyusunan rancangan evaluasi. Pada prinsipnya, penyusunan rancangan evaluasi itu adalah membuat proposal, gitu ya intinya ya. Rancangan evaluasi didahului dengan penyusunan rancangan atau desain evaluasi. Pada prinsipnya, apa yang disiapkan oleh evaluator? Ya, tidak lebih dari kita menyiapkan proposal
pada umumnya itu yang didahului dengan penulisan latar belakang evaluasi, tujuan evaluasi, pemilihan metode evaluasi, pengumpulan data, instrumen pengumpulan data. Nah ini kan menindaklanjuti apa yang disampaikan Birkenhoff itu tadi. Mana Birkenhoff tadi ini? Nah ini apa yang disampaikan Birkenhoff itu tadi. Tidak jauh dari apa yang disarankan oleh Birkenhoff. Maka dalam penyusunan rancangan evaluasi pun kita mesti memperhatikan latar belakang evaluasi. Tujuan evaluasi, pemilihan metode pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, metode analisis data menggunakan ini. Nah sekarang begini, penyusunan rancangan evaluasi kita kan ada satu pertanyaan, ini, evaluation ini ada satu pertanyaan ya. Evaluasi sebagai penelitian. Nah, evaluasi sebagai penelitian ini nanti kan bunyinya menjadi research of evaluation atau evaluation research ya. Research evaluation. Research evaluation ini. Ada juga yang mengatakan evaluasi sebagai kajian. Nah ini berarti kajian itu kajian ya, sebenarnya study of evaluation. Evaluasi sebagai penelitian atau evaluasi sebagai kajian. Nah, ini berkaitan dengan sebenarnya tidak jauh beda sih antara penelitian dan kajian. Penelitian dan kajian ini. Hanya kadang-kadang kita itu misalkan penjenengan disediakan dana gitu ya. Dana untuk melakukan evaluasi itu kan nanti rebutan. Kalau evaluasi sebagai research mestinya yang berhak untuk melakukan riset itu adalah bagian litbang, penelitian dan pengembangan. Jadi orang-orang yang diminta untuk terjun dalam evaluasi itu adalah orang-orang litbang. Tetapi kalau evaluasi sebagai kajian, nah boleh jadi orang di luar litbang itu bisa melakukan evaluasi. Yang saya maksudkan orang di luar litbang itu ya bisa jadi dari perguruan tinggi atau dari lembaga evaluator yang punya evaluator kredibel itu yang bisa melakukan evaluasi. Sekarang yang namanya BNPT, BNPT terorisme ya, maksudnya BAN PT, saya itu BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi itu kan sekarang nggak ada, sudah hilang, diganti semacam lembaga lain, ya semacam kalau tujuannya untuk profesionalisme itu diswastakan lah, intinya itu diswastakan supaya hasilnya itu benar-benar mencerminkan hasil akreditasi. Dulu kan BAN PT namanya ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sekarang sudah tidak ada kan, BAN PT hilang, BNSP itu juga Pak Yanto itu juga hilang. Nah, diganti dengan LAMDIK, Lembaga Akreditasi apa itu? DIK-nya itu pendidikan. M-nya itu apa ya? Lembaga Akreditasi dan apa LAMDIK itu yang direkrut tenaganya dari beberapa perguruan tinggi seluruh Indonesia, mulai dari berbagai bidang studi. Nah itu yang
akan dalam tanda petik berkuasa terhadap pelaksanaan akreditasi. Akreditasi itu pada dasarnya akan evaluasi dari program studi. Dari orang-orang yang direkrut seluruh Indonesia yang kredibel untuk melaksanakan akreditasi program studi pendidikan khususnya yang ada di perguruan tinggi. Dan direkrut secara terbuka seluruh Indonesia. Instrumennya kan jelas. Instrumennya kan jelas nih, instrumennya. Instrumen yang dibuat itu nanti bisa dipakai untuk mengetahui apakah satu program studi itu layak terakreditasi atau tidak. Karena berbagai aspek sudah dinilai. Nah, itu nanti yang akan berkembang. Nah, evaluasi sebagai penelitian, research evaluation, apa evaluasi sebagai kajian, study of evaluation. Nah, pada dasarnya penyiapannya atau penyusunan rancangan programnya ya ini latar belakang evaluasi itu apa, dituliskan latar belakang. Ya, namanya latar belakang itu menjadi bagian yang sangat penting kenapa evaluasi itu dilaksanakan. Menjadi bagian yang boleh dikatakan menjadi apa ya, motivasi melaksanakan evaluasi itu. Kemudian menyebutkan tujuannya, tujuan evaluasi. Evaluasi yang digunakan untuk mengetahui apa kesenjangan program kah atau efektivitas kah atau untuk menemukan program-program lain yang sekiranya akan menjadi lebih powerful itu bagi pelaksanaan satu diklat. Kemudian pemilihan metode evaluasi. Metode evaluasi di sini berkaitan dengan pemilihan metode model itu, pemilihan metode atau metodenya, pemilihan metode evaluasi itu ya, pemilihan metode atau model ini Mas, metode model dulu baru metode ya, model evaluasi. Metode model evaluasi. Ada beberapa model yang dikemukakan oleh para ahli untuk melakukan evaluasi. Nah, model evaluasi itu menjadi penting karena kita akan fokus pada bagian yang mana? Misalkan masalah asumsi, pendekatan, terminologi, logika berpikir, dan lain-lain. Nah, nanti akan kita lihat beberapa model evaluasi yang dipakai oleh banyak evaluator untuk mengevaluasi suatu program atau diklat. Setiap model itu tentu saja ada kelebihan dan kekurangannya, advantage and disadvantage, atau ada benefits dan disadvantage-nya. Ada keuntungan dan kekurangannya dari masing-masing model itu. Nah, karena itu pemilihan model yang tepat itu akan memberikan apa ya, semacam dampak langsung terhadap kualitas informasi yang dihasilkan terhadap pelaksanaan evaluasi itu sendiri. Yang berikutnya itu tentang metode pengumpulan data. Pengumpulan data namanya metode pengumpulan data ya, sebagaimana yang sudah pernah Anda lakukan di banyak hal ketika menyelesaikan studi itu kan ada metodenya, pakai apa, pakai metode ini, misalkan metode kualitatif, kuantitatif, atau mix. Kan bisa juga itu, metode kualitatif, kuantitatif, atau mix. Nah, nanti juga akan
diarahkan ke arah exploratory atau explanatory. Kuantitatif, kualitatif, mix itu campuran ya, mix campuran. Kemudian exploratory, penggalian, atau explanatory atau penjelasan. Ini metode-metode. Kalau kita pilih salah satu metode, tentu kaitannya dengan objek di atas tadi yang sudah saya jelaskan, objek evaluasinya. Nah, baru sesudah itu kita kembangkan instrumen pengumpulan datanya. Instrumen pengumpulan data. Instrumen dalam hal ini ya sekali lagi metode kuantitatif kualitatif mix atau model exploratory atau explanatory nanti akan menentukan instrumen. Kalau nanti kita memilih model data kuantitatif, maka instrumennya tentu berdasarkan isian atau kuesioner itu ya, atau angket yang disusun atas dasar indikator-indikator atau aspek-aspek yang mendasari evaluasi sampai indikator dan pengembangan butirnya menjadi instrumen yang disusun dalam suatu angket atau kuesioner. Tergantung metode pilihan. Seandainya kita memilih metode kualitatif, tentu yang menjadi instrumennya adalah interview mestinya ya, karena kualitatif kok. Kualitatif itu kan berdasarkan deskripsi atau penjelasan. Nah, penjelasan nanti kan non-tes itu atau non-kuesioner. Kalau non-kuesioner kan mesti kan kita gunakan model interview. Model interview atau menggali data melalui nanya-nanya. Kalau misalkan yang kita pilih mix, tentu instrumen yang kita kembangkan adalah instrumen berdasarkan kuesioner atau angket secara kuantitatif bisa dianalisis. Yang kedua diikuti dengan data interview untuk mendukung data kuantitatif tadi. Apakah ada pertentangan atau tidak? Kalau kuesioner yang diisi kemudian diikuti dengan penggalian data melalui interview, kalau benar itu mesti sejalan. Tapi kalau interview itu dipakai untuk pelengkap di instrumen, ya saya kira menjadi lebih baik. Sehingga interview itu bukan sebagai cross-check, tetapi ya lembaga akreditasi mandiri kependidikan, ya LAMDIK, lembaga akreditasi mandiri kependidikan, LAMDIK. Nah, sehingga data kualitatif itu menjadi pembenar terhadap data kuantitatif yang sudah ditetapkan itu tadi. Kalau interviewnya itu ya untuk membenarkan. Tetapi kalau interviewnya yang non-tes itu sebagai pelengkap data, berarti harus menggali data-data yang lain di luar kuesioner yang ada. Nah, sementara ini atau selama ini yang terjadi, kadang-kadang kalau instrumennya itu banyak, kecenderungannya ya memang pengisian secara kuantitatif itu asal-asalan. Asal-asalan dalam arti bahwa ya, diminta untuk mengisi ya diisi itu. Entah benar atau tidak di sini. Kadang-kadang pada satu sekolah tertentu ketika disodori instrumen kuantitatif itu yang seharusnya mengisi kepala sekolah tapi diserahkan oleh orang lain. Orang lain dalam hal ini bisa wakanya, bisa KTU-nya disuruh mengisi. Padahal yang dikehendaki untuk mengisi itu adalah kepala sekolah. Itu banyak terjadi. Sehingga ketika cross-check melalui interview, nah, ketemu bahwa data yang diisikan melalui kuesioner itu yang isi bukan kepala sekolah yang bersangkutan, tetapi adalah anak buahnya. Dalam ini adalah wakil kepala sekolah atau KTU-nya itu sendiri. Itu yang muncul seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak ada
interview ya taunya semua baik-baik. Karena sekolah itu kan inginnya dipandang baik sehingga kelangsungan misalkan pendanaan itu bisa terus berlanjut. Maunya kan seperti itu. Tetapi kita dari pihak evaluator inginnya kan untuk mengambil keputusan, mengambil keputusan apakah program yang diluncurkan itu 4 hal itu tadi, lanjut, stop, revisi, atau sebarkan. Maunya kan kita bagi decision maker kan itu. Kalau berkaitan dengan ini kan berkaitan dengan pendanaan. Kalau misalkan lanjut, berarti plotting dana itu harus sudah siap. Tetapi kalau stop, itu berarti kan perlu mengadakan semacam hunting problema tadi di lapangan sehingga akan ditemukan bentuk-bentuk atau model pelatihan yang lain. Begitu. Nah, kalau misalkan lanjut ya dananya diusulkan terus begitu sampai berapa tahun selesai bagi seluruh. Taruhlah saya pernah ini menyusun ini Mas. Contoh ini. Contoh ini. Contoh yang bagus ini. Contoh pelatihan gitu ya. Ini pelatihan sebenarnya. Contoh pelatihan. Atau yang bisa disebut sebagai bimbingan BIMTEK, bimbingan teknis. Bimbingan teknis. Yang menjadi objek itu adalah kepala administrasi sekolah, ini Pak administrasi sekolah, atau sama seperti KTU itu ya, ini objeknya. Nah, apa yang disasar? Yang disasar, sasarannya adalah kompetensi manajerial, kemudian kompetensi praktis itu apa ya? Kompetensi manajerial. Ada satu lagi saya lupa itu. Terus ini kompetensi sosial. Kompetensi sosial. Ini saya lupa. Kompetensi manajerial, kompetensi praktis itu apa ini? Manajerial. Praktis itu saya lupa ini Mas. Saya lupa ini. Profesional mungkin Pak? Apa? Kompetensi profesional. Oh ya, profesional. Nah, ini. Kompetensi manajerial, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Ini sasarannya. Kemudian sasaran ya kompetensi manajerial, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Itu 3 hal. Ini terkait dengan ini Pak Kepala ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, metodenya ya metode itu dilakukan pelatihan. Yang dalam ini adalah melalui BIMTEK itu selama beberapa hari, seminggu 4 hari biasanya BIMTEK. Melalui bimbingan pelatihan metode dilakukan BIMTEK. Nah, baik. Nah, terus model evaluasinya seperti apa? Keberhasilannya itu, jadi model evaluasinya itu berhasil atau tidak, evaluasinya seperti apa? Nah, evaluasi itu untuk mengevaluasi berhasil atau tidak, itu pertama dilakukan pretest, ya. Kemudian ini akan umum seperti ini. Kemudian treatment itu kan perlakuan.
berarti sudah itu post test. Post test. Nah, pertanyaannya adalah pre-test, written, dan post test itu kan ini mana tadi? Nah, ini. Nah, kalau pre-test, written, post test ini kan kecenderungannya tend to cognitive process itu ya, berarti ini kan cognitive process. Kecenderungannya kan ini. Evaluasi, pre-test, written, post-test. Itu kan berarti ngisi kan. Nah, padahal mulai pre-test, treatmentnya ini kan berkaitan dengan ini semua. Kompetensi manajerial, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, kalau ditanya, kompetensi keterampilannya dari mana evaluasinya? Ya ini masing-masing diberi persoalan atau kasus itu. Kasus lagi-lagi kalau kasus itu diselesaikan oleh individu, kembalinya ke tend to cognitive process, berkecenderungan ke proses kognitif. Nah, akhirnya ya disodori kasus praktis itu ya, kasus praktis yang berkaitan dengan keadministrasian sekolah ini. Disodori kasus praktis keadministrasian, praktek itu dilakukan. Misalkan mengisi tentang SKP itu ya, SKP. SKP itu singkatan dari apa itu? Kerja pegawai. SKP singkatan apa, Mas? Sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai ya, sasaran. Misalkan sasaran kinerja pegawai, sasaran kinerja pegawai itu ya. Atau peserta Pak, bisa Pak. Nah, peserta sasaran kinerja ini. Nah, itu disodori, kemudian silakan dilakukan. Ini salah satu contoh. Termasuk ketika mengadakan ini, membuat poster itu ya, poster himbauan apa, himbauan belajar atau himbauan apapun yang bisa dilakukan, himbauan. Nah, ini kan bisa dibuat praktis. Nah, dari situ. Nah, sehingga sesudah ini para kepala administrasi sekolah atau kepala KTU itu mengikuti proses selama beberapa hari di camp, kemudian di pretest itu artinya ya biasanya kan terus ini kemrungsung itu Mas, kemrungsung. Jadi belum tahu apa-apa, diberi pretest berkaitan dengan materi pelatihannya itu. Nah, kadang-kadang peserta kan merasa nervous atau rendah diri itu ya, karena nilainya ya 40, 30, 50, 60, paling tinggi 75 atau 80, paling tinggi itu hanya hitungan orang, 1 atau 2 orang dari sejumlah peserta 150-an itu. Nah, ini kan merasa ini tuh kan was-was itu, aduh nilainya kok jelek itu. Nah, itu tidak menjadi persoalan karena untuk menunjukkan apakah treatment itu berhasil atau tidak. Treatmentnya itu kan berarti melakukan pelatihan itu yang terkait dengan ini. Nah, jadi para ini dilatih tentang kompetensi manajerial, profesional, dan kompetensi sosial. Kan di sini treatmentnya. Sebelum ini disampaikan secara full, mereka ditanya-tanya dulu. Ternyata nilainya jelek-jelek. Nah, setelah diberi treatment, ditanya-tanya lagi, sekalian diminta untuk mengerjakannya sebagai kompetensi keterampilan praktis. Nah, itu dinilai. Saya terlibat lama, itu setahun lebih ini terlibat di sini nih. Nah, sehingga dari situ akan ketahuan
programnya itu akan ketahuan apakah lanjut, stop, revisi atau lanjut, stop, revisi atau sebarkan, ketahuan dari ini hasil ini. Nah, ternyata banyak dari peserta itu yang lulusnya lebih banyak daripada yang tidak lulus. Lulus 80, diberi penghargaan 5 besar itu, 5 besar diberi penghargaan dari beberapa daerah dan beberapa tingkat, mulai SMP, SMA, dan SMK. SMP, SMA, dan SMK. Nah, dari diketahui. Nah, ternyata dari hasil evaluasi kami, ternyata banyak peserta itu mengatakan puas dan ingin minta disebarkan. Nah, persoalannya ketika ada usulan sebarkan itu, COVID-19 muncul. Tahun 2019 kan itu, 2019. Jadi saya terlibatnya itu tahun 2019 muncul. Jadi sempat disebarkan berarti kan penyediaan anggaran itu tadi, Mas, yang ada di sini tadi, yang saya sampaikan, mana tadi, berkaitan dengan pelaksanaan itu ya, ada di keterangan tapi lisan saya tadi ya, di lisan saya. Itu berarti kan anggarannya harus disiapkan untuk melanjutkan karena dipandang memenuhi sasaran. Nah, karena memenuhi sasaran dilanjutkan, tiba-tiba terhenti, ya sudah selesai. Hanya berlangsung 2 angkatan saja. Angkatan pertama Indonesia bagian barat, kemudian angkatan kedua Indonesia bagian timur atau Indonesia tengah. Pesertanya ya dari mulai tingkat SMP, SMA, dan SMK bareng. Itu hanya beberapa orang. Kalau misalkan satu angkatan hanya 150, 2 angkatan kan hanya 300. Dan itu pun berebut untuk bisa ikut. Nah, akhirnya kan otoritas dari kabupaten atau provinsi yang menentukan. Nah, kalau ada kedekatan dengan pimpinan, mesti berangkat. Kalau tidak ada kedekatan dengan pimpinan di provinsi, ya sampai mendem ya susah untuk diikutkan. Nah, itu yang terjadi, Mas. Sehingga akhirnya berhentilah pada angkatan yang kedua. Nah, ini bukunya kan ini. Waduh, nggak bisa dilihat ya. Wah, nggak bisa dilihat. Background-nya filter Pak, dimatikan dulu. Background-nya dimatikan dulu ya. Background-nya dimatikan dulu. Caranya mematikan di video setting. Ya, choose virtual background. Non itu ya. Ya. Nah, ini Mas. Ye, sudah terlihat Pak. Ini kompetensi kepala tenaga administrasi sekolah. Ini kan terjadi pada tahun 2000 ya, ini penulisnya ini. Penulisnya ini kan banyak ini. Ini penulisnya. Ini penulisnya itu kemarin dari Unibro. Nah, tulisnya ya itu ya. Ini itu. Saya yang geret Pak Mas sudah ketika itu, Mas sudah tak geret itu dulu. Ada dari LPMP, dari Unibro, atau saya Pak Mas sudah saya geret, kemudian dari LPMP Sumatera Selatan, kemudian itu dari UPI, terus bawahnya itu dari UPI juga. Kemudian itu ada kepala administrasi sekolah, yang bawah itu juga kepala administrasi sekolah, yang penulisnya itu dari UPI. Nah, dari sini berlangsung beberapa hari, itu tahun 2019. Dari 2019 itu modulnya ini tahun 2019. Ini tahun 2019 itu kan 2019 ini. Ini 2019. Nah, habis itu berhenti ini tahun 2019 ini di sini. Mana ini? Nah, ini 2019. Ini 2019. Habis itu terus berhenti karena COVID. Padahal
dari evaluasi yang kami lakukan itu menunjukkan cukup berhasil. Nah, sehingga dananya beralih. Itulah liku-liku di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan disebut kita melakukan satu program, peluncuran program. Ini ya. Tadi sampai mana ini? Sampai ini ya. Pemilihan metode, instrumen pengolah data, dan model analisis. Analisis ini ya sekali lagi terkait dengan pemilihan model dan pengumpulan datanya tadi. Ada 4 kan yang bisa kita lakukan. Ada 3 ya, kuantitatif, kualitatif, mix. Nanti bisa dilanjutkan ke arah eksploratory atau explanatory. Nah, nanti model-model analisisnya bisa pakai Excel, SPSS, R, AMOS, Listra, dan banyak platform-platform lain yang digunakan untuk menganalisis data. Ini pengumpulan dan analisis data, tadi sudah penyusunan laporan. Nah, penyusunan laporan evaluasi sebagaimana yang sudah kita pelajari panjang lebar, itu kan berkaitan dengan analisis data itu tadi ya, ada di sini kan, analisis data yang dikumpulkan tadi, baik data kuantitatif atau kualitatif. Dari situ kemudian diuraikan secara panjang lebar sampai akhirnya ditemukan satu simpulan. Setelah satu simpulan ketemu, nah, baru kita gayutkan dengan tujuan evaluasi tadi. Kan tidak ada permasalahan tujuan evaluasi tadi. Nah, sehingga dari kesimpulan yang didapat, kemudian dikaitkan dengan tujuan yang sudah ditetapkan, adakah ditemukan gap atau celah. Atau kalau ketemu gap atau celah itu ya nanti menjadi rekomendasi bagi evaluasi. Entah itu meluncurkan satu program baru sebagai perbaikan, ataukah programnya mau di stop, revisi, lanjut, atau sebar. Itu ya. Ini berkaitan dengan penyusunan laporan. Saya kira bagaimana kaitannya dengan diklat vokasional. Yang perlu diketahui bahwa diklat vokasional ada 2 hal. Pertama terkait dengan pendidikan, kedua berhubungan dengan latihan atau keterampilan kerja. Nah, sehingga diklat vokasional kan ini namanya vokasional itu kan berkaitan dengan pekerjaan. Satu pendidikan, berkaitan dengan pendidikan, yang kedua berhubungan dengan latihan atau keterampilan. Keterampilan dalamnya dengan kerja. Nah, pendidikan atau diklat vokasional ya kembali ke sasaran itu tadi. Apakah ketika kita melaksanakan diklat vokasional itu mau berorientasi kepada sisi yang mana? Sisi mana? Sisi mananya itu konteks, input, proses, output produk, dan outcome. Biasanya yang paling berat itu adalah outcome, paling berat. Karena harus melacak keberadaan peserta sesudah mengikuti proses. Itu yang paling berat. Nah, sehingga outcome itu kadang-kadang ditinggalkan. Kalau outcome-nya tersebar seluruh Indonesia kan jadi agak berat untuk mengetahui aktivitas mereka. Itu pun ketika ditanyakan juga tidak pada yang bersangkutan. Apakah memberikan dampak, katakan gitu ya, apakah memberikan dampak atau efek peserta yang sudah mengikuti proses ini, proses diklat. Karena memberi dampak bagi dirinya sendiri nanti bisa ngaku, oh saya sudah melakukan ini. Itu kan kata dirinya sendiri. Nah, bagaimana kata sejawatnya atau peernya? Nah, untuk itu kan perlu ditanya sejawatnya.
Jawabnya itu berarti kan yang berdekatan dengan yang bersangkutan. Di mana? Ya di lapangan, di tempat masing-masing ditanya. Nah, itu baru bisa menentukan apakah yang bersangkutan itu berhasil atau tidak outcome-nya. Sebagaimana ketika ada mahasiswa D4 misalkan lulus itu ya, D4 lulus untuk menentukan keberhasilan lulusan atau outputnya itu ya perlu dilacak. Tapi kadang-kadang pelacakannya yang dilakukan oleh para pelaksana alumni itu kan melalui tracer studi, studi pelacaan. Nah, dari situ nanti bisa dijadikan sebagai masukan terhadap bidang kemahasiswaan dan alumni itu. Sekian persen mahasiswa yang lulus bekerja nanti bisa dikategorikan 0 tahun, kemudian 1 semester, 1 tahun, atau sudah tahun. Nah, itu menjadi bagian dari evaluasi. Evaluasi ini nanti kalau ditanya dalam instrumen LAM itu tadi, lembaga akreditasi mandiri, itu akan muncul terhadap outcome-nya, outcome dari lulusan. Nah, ternyata sulit mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan rata-rata sesudah 1 tahun. Itu kan tidak lebih baik dari program-program yang 0 tahun. Laris banget misalkan itu ya, begitu lulus sudah tertampung, atau sebelum lulus pun sudah ada yang inden lulusan. Itu kan ada program-program studi. Itu pentingnya. Nah, berikutnya evaluator program. Nah, ini kalau kita melihat evaluator itu berarti orang ya, orangnya. Ini tadi sudah sampai ke penyusunan, ini itu berkaitan dengan diklatnya tadi, berkaitan dengan pendidikan, dan itu berkaitan dengan latihan. Yang bisa dijadikan rujukan diklat vokasional ya teori Prosser ini, dengan 16 teorema Prosser. Ini kan ada dari situ. Bahwa pendidikan itu diselenggarakan mirip dengan dunia nyata, kemudian alat-alat yang digunakan sesuai dengan dunia nyata. Ini kelihatannya kalau kita merujuk pada Prosser atau teorema Prosser, banyak diklat vokasional itu yang tidak sesuai karena gap-nya jauh dengan dunia industri. Padahal teorema Prosser itu kan mengatakan pendidikan vokasional itu akan berhasil apabila kan gitu tuh, apabila desainnya mirip dengan industri. Yang kedua, peralatannya replika dari apa yang ada di industri. Itu kan bunyinya seperti itu. Nanti kalau kita rujuk teorema Prosser, nanti banyak diklat vokasional itu yang berguguran, tidak sesuai. Nah, itulah dilematisnya di situ. Nah, sementara ini kalau kita lihat evaluator satu program, ini evaluator itu berarti orangnya. Pertimbangan untuk menentukan evaluator bagi pihak yang akan melakukan evaluasi itu ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan semacam patokan itu ya untuk menentukan evaluator itu. Asalnya, jumlah, status, keahlian, profesional atau amatir gitu. Profesional atau amatir. Alternatif penentuan evaluator. Asalnya dari mana, jumlahnya, kemudian statusnya, keahlian, atau amatir. Jadi kalau ada evaluator yang berasal dari institusinya sendiri, kalau tidak independen, ya bunyinya akan menjadi berbeda, akan membela institusinya. Tetapi coba deh ini saya tunjukkan ya. Saya coba buka dulu sebentar. Saya buka dulu
email saya dari evaluasi yang sudah dilakukan. Sebentar, email itu, sebentar ini saya tunjukkan hasil evaluasi. Sebentar ini akan muncul. Jadi setiap Bapak Ibu dosen itu dievaluasi oleh tim terkait dengan pelaksanaan atau kinerja masing-masing dosen, termasuk saya dievaluasi. Nah, sebentar, hasilnya ini sedang proses ini. Hasilnya sedang proses. Apakah ini, kalau ada pertanyaan, tadi kan topiknya berkaitan dengan penentuan evaluator itu ya. Try again. Ini tidak tahu akhir-akhir ini jaringan di tempat saya agak lelet. Padahal ketika saya tes itu kecepatannya sudah 29, berapa tadi? 29,2 Mbps. Kecepatannya 29, Mbps ini kan sacet-sacet ya Mas ya. Tapi kenyataannya seperti ini. Sebentar. Sambil jalan kita lanjutkan. Nah, ini sudah ketemu ini. Evaluasi dan monitoring pembelajaran awal semester tahun ajaran 2001-2022. Ini menarik ini Mas. Ini saya kopikan sebentar. Ini contoh-contoh evaluasi yang dilakukan oleh evaluator internal. Yang proses, maaf. Ini lama sekali ini. Ini sebenarnya membaca email saja luar biasa lama ini. Ya, sambil menunggu emailnya jalan, saya lanjutkan ini. Penentuan evaluator, alternatif penentuannya itu kan bisa dipertimbangkan asal, jumlah, status, kemudian keahlian, kemudian profesional atau amatir. Kalau profesional itu ya tidak bekerja dengan tidak ada pertimbangan-pertimbangan lain kecuali dia melaksanakan profesinya sebagai evaluator. Kalau amatir ya, amatir itu ya namanya amatir itu ya bisa menjadi bermacam-macam nanti penafsirannya. Oke, sebentar ini sedang keluar nih, saya tunjukkan. Sudah lama sekali Mas, kita lanjutkan aja. Yang kedua itu pertimbangan penentuan evaluator itu rekrutmen dari dalam atau luar instansi yang bersangkutan. Kelebihan dan kekurangan rekrutmen dari luar dan dari dalam. Kompetensi evaluator, manajerial, teknis, konseptual. Oh, berarti ini tadi yang teknis ini Mas, tadi yang tadi saya katakan. Ini bukan profesional tapi teknis. Ini tadi. Kompetensi manajerial, kompetensi teknis. Teknis ini katakan ini profesional teknis nih ya. Teknis tadi. Ini ya. Pertimbangan penentuan evaluator rekrutmen dari dalam atau dari luar instansi yang bersangkutan. Kelebihan dan kekurangan rekrutmen dari dalam dan di luar. Kompetensi evaluator, manajerial, teknis, konseptual, dan bidang studi. Nah, ini yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri itu, pendidikan, mencoba mencari evaluator ini untuk akreditasi itu dengan merekrut dari luar. Ya tesnya berat, mungkin berat dan ya
berat dan banyaklah yang dijadikan pertimbangan sepertinya itu. Sehingga nanti kalau yang terpilih ya memang mereka benar-benar mempunyai komitmen untuk menjadi evaluator yang profesional. Kompetensi ini yang berkaitan dengan pengalaman cara manajerial, pengalaman secara teknis, konseptual, dan bidang studi. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan untuk rekrutmen evaluator. Ini belum. Kemudian berikutnya latar belakang tujuan. Oh, ini tadi sudah ya, evaluator latar belakang sudah, bahan untuk diskusi ini ya, ini. Formasikan item untuk dapat mengungkap sisi evaluasi bisa terkait dengan input, proses output yang dibuat itu nanti berupa instrumen sebagai tool untuk mengukur program. Kriteria program bisa pendidikan formal, formal atau pelatihan. Nanti saya kirimkan ke penjenengan ini yang berkaitan dengan, ada satu yang ingin saya tunjukkan sebagai evaluasi. Kalau ada respon, monggo silahkan. Kalau ada respon yang berhubungan dengan yang saya sampaikan tadi. Izin bertanya Pak Pram. Ya, tadi terkait dengan evaluator ya, dikatakan ada yang dari luar itu tadi. Slide nomor berapa nggih? 28 itu kalau nggak salah. Nah, pertimbangan penentuan evaluator. Nah, itu maksudnya dari luar itu apakah dari kalangan profesional? Mungkin kalau kita di perguruan tinggi atau di sekolah itu mungkin yang dari luar, apakah berarti profesional yang sudah bergerak di industri? Nah, seperti itu apakah harus mempunyai syarat-syarat minimal, Pak? Gitu ya. Jadi kan karena kita mau menentukan sebuah mungkin penelitian atau ada kajian tertentu, wah ini evaluator dari luar harus punya syarat ini, mungkin harus pendidikan ini, terus kemudian pengalaman kerjanya sekian. Nah, itu syarat-syarat tersebut itu pedomannya pripun, Pak Pram? Terima kasih. Ya, jadi yang pertama, kita kalau ingin membuat satu evaluasi, tadi kan saya katakan evaluasi research atau research evaluation dan evaluasi kajian itu ya. Sebenarnya antara evaluasi riset dan evaluasi kajian itu beda-beda tipis lah. Tinggal wilayah saja. Tapi pada dasarnya evaluasi itu adalah semacam riset, makanya riset evaluation. Nah, sebagaimana bunyinya evaluasi itu kan berarti harus pelaksananya, maksud saya pelaksana evaluasi itu kan evaluator. Kalau evaluasi research itu berarti researcher yang melakukan evaluasi, gitu ya. Evaluasi research evaluation berarti pelaksana evaluasi itu kan researcher kan berarti peneliti. Nah, kalau evaluasi kajian tadi itu kan evaluator, evaluating evaluation. Nah, itu pelaksananya ya tentu saja adalah evaluator. Nah, pertanyaan penjenengan tadi yang berkaitan dengan rekrutmen dari luar, itu evaluatornya bisa direkrut secara internal, artinya dari institusinya sendiri, atau mengambil evaluator itu dari luar institusi. Jadi pengertian dalam dan luar itu seperti itu. Jadi karena ada satu lembaga pendidikan tertentu ingin mengevaluasi terkait dengan program diklatnya, nah, kan bisa dievaluasi secara internal oleh evaluator yang direkrut dari internal itu sendiri. Misalkan kalau misalkan itu perguruan tinggi, ya berarti ada di antara dosen-dosen yang memang dipercaya untuk mengevaluasi. Kalau misalkan sekolah, ya ada teman-teman yang direkrut untuk bisa mengevaluasi. Itu di internal. Kalau eksternal, ya berarti mengundang pihak luar untuk melakukan evaluasi. Diminta, dipanggil
atau diumumkan secara terbuka, misalkan itu, atau secara khusus meminta itu tadi, meminta untuk melakukan evaluasi terhadap diklat yang sedang berlangsung atau sudah berlangsung. Nah, kalau dari luar itu yang menjadi dasar pertimbangannya adalah ini tadi, profesional atau amatir. Kalau profesional kan memang pekerjaan hari-harinya itu adalah sebagai evaluator. Nah, tentu untuk menentukan kredibel atau tidak itu dilihat dari rekam jejaknya. Rekam jejaknya itu berarti pengalaman kerja atau pengalaman yang bersangkutan itu sebagai evaluator atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan evaluasi. Dari situ nanti kan bisa dilihat, sehingga pada akhirnya bisa ditentukan bahwa benar orang ini yang direkrut mempunyai rekam jejak yang baik di bidang evaluasi. Sehingga kita bisa mengatakan orang tersebut itu mempunyai kriteria yang baik atau saya katakan tadi kredibel di bidang evaluasi. Nah, perkara berikutnya itu adalah tentang ini. Kalau itu melihat dari rekam jejak ya, kalau misalkan kompetisi secara terbuka ya model LAMDIK itu, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan. Itu kan berusaha mencari pelaksana akreditasi. Pelaksana akreditasi itu kan ya sebenarnya evaluator kan disediakan instrumen untuk ditanya-tanya berdasarkan instrumen yang ada, kemudian ditanya atau diklarifikasi ke lapangan. Pada dasarnya kan itu. Nah, itu pertama yang dilakukan ya memang pengumpulan rekam jejak itu, rekam jejak, keahlian, pengalaman, baru setelah itu dilakukan semacam tesnya tes psikologi lah untuk menentukan mana yang kredibel dan tidak. Kalau itu lolos ya orang-orang psikologi lebih tahu mestinya, termasuk dengan kelincahan itu. Nah, ada beberapa teman yang mendaftar di elektronika itu dan di TI kelihatannya lolos. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu dosen yang masih muda-muda itu kelihatannya akan menjadi asesor program studi. Tetapi dengan catatan apabila mereka nanti atau bapak-bapak itu menjadi asesor ya tidak boleh di lembaganya sendiri, Mas. Tidak boleh, harus di luar. Ceng itu. Itu menunjukkan bahwa penegakan profesional dilakukan. Tapi kan perekrutannya sudah dilakukan beberapa saat yang lalu berdasarkan kriteria yang ditetapkan dari rekam jejak sampai tes psikologi. Begitu. Nah, kalau misalkan ada lembaga pendidikan tertentu mengundang evaluator dari luar, ya sebagaimana pengacara itu kalau pasang tarif kan mestinya juga pengacara yang profesional itu mahal pengacara, tapi statusnya kan tetap pengacara. Nah, pengacara yang biasa-biasa yang belum terkenal itu ya mungkin bayarannya ya tidak begitu mahal. Kalau evaluator nanti sudah bisa sampai sejauh itu, nah evaluator yang profesional tentu bayarannya menjadi mahal. Karena pekerjaan evaluator itu saat ini kan tidak begitu kelihatan. Jadi profesi sebagai evaluator itu nampaknya tidak begitu laris loh. Tapi mungkin kalau di luar negeri ya banyak menjanjikan pekerjaan sebagai evaluator, sebagaimana seorang lawyer atau pengacara itu. Pengacara yang sudah profesional dan terkenal bayarannya mahal. Pengacara yang biasa-biasa ya mungkin bayarannya tidak semahal yang profesional. Evaluator juga demikian. Evaluator profesional itu nanti hasil evaluasinya itu akan benar-benar bisa dimanfaatkan untuk mengambil keputusan. Itu menjadi sesuatu yang mahal biayanya. Tapi kalau evaluator yang sedang-sedang saja, hasil evaluasinya ya kemungkinan tidak seakurat evaluator profesional. Nah, sekarang ini yang ramai kan tinggi big data itu tuh Mas di lini masa. Big data yang katanya penundaan pemilu didukung oleh 110 juta. Sementara ahlinya mengatakan impossible.
hanya 10.855 atau berapa itu. Nah, ini mana yang kita percaya? Sebagai anak-anak TI, penjenengan semua kan ya percaya yang ahlinya kan, Mas Ismail Fahmi itu yang punya drone breed itu mengatakan impossible percakapan lini masa mulai dari FB, Facebook dan FB itu Facebook ya, FB, Twitter dan IG itu enggak lebih dari 11.000, hanya 10.805. Sementara di pihak lain mengatakan big data 110 juta. Mana yang dipercaya? Nah, kalau masyarakat terpelajar ya itu akan ditertawakan. Nah, kembali ke penjenengan itu tadi bahwa evaluator kalau profesional itu bayarannya mahal. Kalau evaluator yang amatiran atau yang biasa-biasa biayanya tidak mahal. Nah, kalau ingin menghasilkan evaluasi yang baik, ya mestinya mengambil evaluator yang profesional dari luar. Hanya saja pekerjaan evaluator itu di tempat kita belum menjanjikan. Sehingga kebanyakan institusi internal itu evaluatornya adalah orang-orangnya sendiri. Ini loh, saya sedang menunjukkan hasil evaluasi saya yang dilakukan oleh teman sendiri menjadi tim dari, nah ini saya tunjukkan ya, saya tunjukkan dari sisi apa, dari sisi mudah-mudahan bisa ini bisa saya copy. Nah, dari ini saya stop sharing ya, saya tunjukkan caranya gimana ini. Stop sharing dulu. Sudah, terus saya share lagi. Sebentar ini. Nah, ini Mas. Ini adalah hasil evaluasi share. Ini internal, bukan dilakukan oleh evaluator profesional. Sana Pak, gambarnya. Kelihatan Pak? Ya. Sampun Pak, sampun. Ini hasil evaluasi dan monitoring, elektronik monitoring dan evaluation PBM. Saya berdasarkan pengisian mahasiswa pada laman ini. Imonef awal perkuliahan, persepsi terhadap kinerja dosen. Ini yang mengevaluasi adalah teman sendiri di fakultas teknik, nah, tapi orang-orangnya kan tim direkrut. Nah, saya diberi hasil lembaga penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan. Ini dari Universitas Negeri Yogyakarta kan, LPMPP, Lembaga Penjaminan Mutu dan Lembaga Pendidikan. Nah, ini bunyinya ini, persepsi terhadap kinerja dosen. Yang hitam itu baik, 41,3, yang sangat baik itu 43,5. Kurang ini kecil, ada 0, ada ya, sangat kurang ini enggak ada ya, berarti hijau 15,2% cukup. Berarti kan isinya ini antara 3 ke atas, 3, 4, 5. Kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5 kan ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada sebagian besar kalau ini dikumpulkan itu kan berarti sudah 84,8 kategori baik. Ini dari saya, jumlah responden 46 mahasiswa. Jumlah mata kuliah 3, rata 14,15, standar deviasi 0,5. Nah, ini bunyinya, ini instrumennya, nanti ada kesimpulannya. Saran dari mahasiswa semua diisi bisa karena belum ada balasan obrolan lebih lanjut terkait rencana perkembangan ke depan. Ini kesimpulannya apa ini? Kesimpulan saran dari mahasiswa tidak ada, semoga lebih depannya diharapkan luring. Menurut saya metode pembelajaran sudah sesuai dengan situasi yang saat ini. Juga contoh untuk pembelajaran. Semoga semester depan kuliah luring. Nah, ini adalah contoh-contoh yang dilakukan oleh evaluator internal. Nah, tinggal tingkat kepercayaan itu kan berarti pengisinya sejumlah 6 responden mahasiswa ini mengisinya itu asal-asalan apa sadar betul, sehingga nilai 4,8 dari saya itu mewakili persepsi
terhadap kinerja dosen. Begitu. Ini sebagai salah satu contoh. Apakah ada yang hitam dan biru mudanya ini lebih pendek? Ya saya tidak tahu, nggak bisa mengintip punya orang lain. Ini punya saya yang diberikan laporan. Ya tidak mengada-ada, saya bekerja secara alamiah saja, letaknya di sini. 4,12 itu berarti ini rata 4,15 dari 3 mata kuliah itu. Ini sebagai contoh. Nah, kalau ini berkaitan dengan dengan pembelajaran ya. Kalau berkaitan dengan satu diklat yang lebih besar, nah, tentunya akan melibatkan instrumen yang tidak sesederhana ini. Instrumennya itu nanti ada berkaitan dengan aspek. Aspeknya apa? Ya, aspeknya itu tadi mulai dari konteks, apakah input, apakah proses, output atau produk. 4 ini biasanya. Kalau outcome itu banyak yang ditinggalkan. Karena itu tadi berat. Harus melacak sampai di mana peserta diklat itu berada. Dan ini tidak semata-mata pada yang bersangkutan. Harus ada peer-nya yang ditanya-tanya itu. Nah, sehingga melacak sampai ke peer itu kan dibutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih banyak. Nah, atas dasar itu, ini ditinggalkan. Maka yang lebih banyak dan bisa dilakukan itu terkait dengan konteks, input, proses, maupun produk atau output itu. Nah, kalau menyangkut keempat ini sebagai satu pekerjaan, katakan pekerjaan besar, maka hasilnya supaya bisa mewakili terhadap kegiatan diklat dengan objek 4 ini tadi ya harus dilakukan secara profesional sehingga pengambil keputusannya nanti tidak ragu-ragu untuk menetapkan terhadap diklat yang sudah berjalan itu. Begitu Mas, apalagi yang bisa disampaikan? Cukup dari saya Pak. Oke. Nah, kalau cukup, nampaknya ini jam 2.39, saya cukupkan di sini saja. Untuk selanjutnya, saya minta bantuan Mas Aziz ya, Mas Aziz, untuk menyiapkan ini linknya, karena Gmeet akhir-akhir ini sangat tidak memuaskan. Awal-awal itu bagus, tapi akhir-akhir ini, ya minggu ini maksud saya, ketika saya memulai aktif pembelajaran itu nunggunya bisa sampai 15 menit untuk bisa akses sampai tayang itu. Tapi kadang-kadang malah lebih dari itu, sehingga lebih cepat Zoom ini. Itu ya Mas Aziz ya. Nanti tolong kami dibantu, saya dibantu untuk ke depannya menyiapkan Zoom-nya, sudah itu dibagi ke teman, baru kita masuk bersama-sama. Baik, saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti PPT saya save, saya kirimkan ke Mas Aziz biar diteruskan ke teman-teman sekalian. Itu saja Mas Indra dan kawan-kawan. Pak, matur nuwun Pak Pram. Ya, matur nuwun Pak. Jangan lupa makan yang bergizi, pengalaman Ya, saya. Pak. Bergizi itu cepat sembuh. Nah, kalau makannya kurang bergizi ya lama sembuhnya. Tetap sembuh tapi lama. Kalau saya agak lama. Merasakan semua Pak COVID-nya. Oke, mudah-mudahan sukses selalu. Matur suwun. Nyuwun pangapunten. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.